إذا شئت سهلا. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan puasa. Setelah penulis menyebutkan ayat yang berkaitan dengan puasa, kemudian penulis mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa. Hadis yang ke-1223, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau hadis ada kalimat qala Allah, ini menunjukkan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu hadis redaksinya dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama hadis ini nanti akan terbagi dua. Ada hadis qudsi. Dalam satu hadis ini ada sebagian hadis qudsi dan sebagian lagi hadis nabawi, hadis redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyamu. Semua amalan Ibnu Adam lahu itu baginya, miliknya, illa siyam kecuali puasa. Kalimat kullu di sini menyebutkan bermakna umum, ya. Semua amalan manusia itu untuk hamba itu, ya. Pahalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takarannya sudah ditentukan. Ada yang satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu milikku. Maka sesungguhnya puasa itu untukku. Ini menunjukkan puasa itu adalah idhafah ilallah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka itu maknanya idhafah tasyrif, ya, menunjukkan suatu kemuliaan. Kenapa puasa itu mulia? Karena dalam puasa itu mencakup 3 kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sabar dalam menahan lapar dan minum. Dan puasa ini adalah suatu amalan yang paling ikhlas, ya, dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan yang lain bisa jadi akan tercampur dengan riya dan lain sebagainya, tapi puasa itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba melakukan puasa itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan makan pada siang hari, makan, minum, dan berhubungan badan dengan istrinya di siang hari dia tinggalkan hanya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan kata Allah, dan sayalah yang akan memberikan balasan, ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda.
Puasa yang bagaimana yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Tentunya dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan bahwa puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Puasa itu kewajiban yang diperintahkan Allah, kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah dan ijma' ulama. Wahtisaban, dan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Was-shaumu, dalam hadis lanjutannya, was-shaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai, penghalang. Maksud sini junnah itu adalah mani' minal ma'asi. Puasa itu adalah penghalang dari berbuat kemaksiatan. Dengan berpuasa, insya Allah seseorang akan menjauhi kemaksiatan. Dengan melaksanakan puasa berarti dia taat. Dengan taat berarti dia meninggalkan kemaksiatan. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfus, janganlah dia, yarfus artinya al-fahsyu fil qaul, jangan sampai berkata yang jelek. Dalam hadis yang lain sebutkan, man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Was-shaumu junnah, dan sampai akhir hadis ini hadisnya hadis nabawi, ya, hadis yang redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu bukan hanya Al-Quran, tapi hadis juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yanfus wala yaskhab wala yakhsab, jangan dia tidak berteriak. Janganlah berteriak atau janganlah marah, ya. Ketika berpuasa dia menjaga dirinya, tidak berteriak, tidak marah, ya. Fa in sabba ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila ada seseorang yang mencacinya, mengejeknya, menjatuhkannya, maka atau mengajak untuk berantem, ya, mengajak ribut gitu, ya, katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu min indillahi min rihil misk. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala, la khulufu fammi shaimin atyabu, bau mulut orang yang sedang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih Allah sukai, lebih wangi, min rihil misk, dari minyak wangi dari kasturi. Jadi bau mulut orang berpuasa itu dikarenakan dia tidak makan dan minum, menimbulkan bau yang tidak sedap, tapi itu menurut Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dibanding minyak kasturi. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yafrahuhuma idza aftara fariha bifitrihi. Yang pertama, kegembiraan pertama ketika dia berbuka puasa. Kenapa dia gembira? Karena dia mampu melaksanakan puasa pada hari itu.
mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari